kan kita jarang melakukan pemeriksaan antibodi yang dihasilkan pasca melakukan vaksinasi COVID. Nah, masalahnya tidak semua orang itu mendapatkan antibodi yang cukup memadai dan jangka panjang. Selamat tahun baru semuanya, semoga resolusi di awal tahun ini pada akhir tahun tercapai. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, dan sambil deg-degan di tahun baru dokter ya, secara kemarin di mana-mana penuh, semua alat transportasi penuh gitu. Kemudian PPKM dicabut gitu. Apakah sudah sebebas itu atau gimana sih dok sebenarnya? Ya, pas di awal itu kan sudah dikasih rambu-rambunya tuh sama Mas Daniel bahwa pengenaan masker bukan bebas yang sebebas-bebasnya dibuang gitu, tetapi masih tetap dibutuhkan pada kondisi-kondisi tertentu seperti yang tadi Mas Daniel sudah katakan, di tempat yang tertutup, di tempat banyak orang alias kerumunan di mana sulit menjaga jarak, di tempat fasilitas-fasilitas transportasi publik yang otomatis kecil dan tertutup, itu kewajiban menggunakan masker masih tetap dilakukan. Kemudian jangan lupa juga kalau lagi sakit, entah batuk, pilek, lagi bersin-bersin, lagi demam, menggunakan masker juga, tapi tujuannya bukan untuk mempercepat kesembuhan yang sakit, tapi untuk membatasi penyebaran kalau seandainya ini penyakit yang menular. Ini penyakit menular tidak terbatas hanya COVID aja ya. Jadi maksudnya kalau lagi sakit, misalnya bukan COVID sih, tapi influenza misalnya. Atau bukan COVID sih, tapi TBC misalnya, TB paru gitu. Itu semua penyakit-penyakit yang juga bisa dicegah dengan penggunaan masker, bisa dicegah penyebar luasan penyakitnya kalau orang yang bersangkutan yang sakit menggunakan masker. Terus juga kewajiban menggunakan masker masih diberlakukan, sebenarnya diimbau sih ya, agak rancu ya diimbau atau diharuskan, dianjurkan untuk digunakan oleh orang-orang yang punya kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID atau orang-orang yang memang benar-benar sedang menderita COVID. Jadi untuk syarat-syarat itu, kondisi-kondisi tersebut di atas, maka masih diperlukan penggunaan masker. Sebenarnya kondisi COVID-19 sendiri, laporannya kan masih tetap ada ya dok. Apakah penularannya memang sudah betul-betul hilang karena vaksin dan sebagainya, sehingga bisa sangat longgar begitu, atau memang masih terjadi di tengah masyarakat? Agak susah dijawab karena banyak faktor-faktor yang bermain. Karena keputusan untuk mengangkat PPKM menurut pemerintah itu karena angka-angka statistik yang didapatkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pakar, dianggap sudah tidak terlalu berbahaya dan tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat angka-angkanya, angka orang yang terkena COVID sudah sedikit, orang yang divaksin sudah banyak, dan seterusnya. Tapi harus mengingat pula bahwa angka-angka ini adalah angka-angka statistik yang ada di atas kertas. Tapi pada kenyataannya di lapangannya, belum tentu hal ini sepenuhnya merupakan kebenaran yang hakiki. Wah, ini ngomongnya udah mulai politis ya. Karena varian-varian COVID yang ke belakang ini itu cenderung memberikan gejala yang ringan sampai tidak bergejala. Nah, orang-orang yang menderita batuk mungkin, pilek mungkin, yang sebenarnya menderita COVID, seringkali tidak memeriksakan diri untuk penyakit COVID-nya, nggak tes antigen, nggak tes PCR, karena beranggapan, oh ini masuk angin doang, ini mau batuk pilek doang, kemarin habis keluar kota, masuk angin gitu kan.
Nah, karena gejalanya tidak parah dan orangnya tidak merasa terganggu dan ketakutan akan COVID itu sudah mulai mereda dalam tanda kutip ya, orang udah mulai kebal dalam tanda kutip dengan penyakit COVID, maka tidak ada, bukan tidak ada, kurang tes yang dilakukan. Jadi kalau nggak dipaksa-paksa banget, orang biasanya malas ah. Kecuali kalau karyawan kantoran misalnya di kantornya memberlakukan kebijakan COVID yang masih ketat. Kalau batuk pilek nggak boleh masuk kalau belum antigen misalnya. Mungkin itu akan melakukan tes untuk COVID. Tapi kalau seandainya anggota keluarga biasanya di rumah doang nggak ngapa-ngapain gitu, kalau batuk pilek banyak juga yang males gitu. Alasannya macam-macam. Yang pertama ngerasa yakin ini bukan COVID, cuman masuk angin doang kok. Atau ngerasa sia-sia buang-buang, nggak diobatin juga kalau ringan, gitu kan. Atau merasa takut kalau dites, aduh nanti peduli lindungnya itu nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Ini saya mengungkapkan kenyataan di lapangan berdasarkan praktek sehari-hari gitu. Pasti banyak sahabat sonora yang manggut-manggut, dokter tahu aja kartu aku gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Sehingga kita nggak bisa yakin sepenuhnya apakah angka ini memang, maksudnya angka yang positif COVID ini memang serendah itu atau mungkin di atas itu tapi nggak banyak atau mungkin banyak, nggak tahu tuh, perlu penelitian yang lebih lanjut, perlu testing rate yang lebih banyak, melakukan testing terhadap COVID yang lebih banyak lagi gitu. Kalau dulu kan batuk pilek dikit, meriang dikit, COVID test gitu kan. Sekarang kan cenderung santai aja lah, nggak apa-apa. Nanti dia nunggu deh minggu lagi gitu. Terus itu menyangkut tes untuk yang sakit. Terus terkait untuk imunitasnya. Kan udah banyak nih yang vaksin. Angka vaksinnya kan udah sekian persen gitu kan, udah tinggi. Kenyataan di lapangannya, bagaimana bilangnya ya? Kan kita jarang melakukan pemeriksaan antibodi yang dihasilkan pasca melakukan vaksinasi COVID. Nah, masalahnya tidak semua orang itu mendapatkan antibodi yang cukup memadai dan jangka panjang untuk melawan COVID sesudah vaksinasi COVID berlangsung. Nah, ini yang mungkin di atas kertas baik, tapi perlu kita sadari bahwa mungkin sih orang lain kalau yang badannya sehat gitu dan nggak punya penyakit penyerta, terus hidupnya baik, mungkin imunitasnya baik gitu. Tapi pada orang-orang tertentu mungkin imunitasnya cuma sebulan udah habis gitu. Nah, ini yang harus ditanam di kepala supaya kehati-hatian itu menjadi terdepan gitu. Bukan berarti dokter Santi bicaranya pesimis banget, kita harus optimis dong. Itu bukan pesimis tapi lebih ke hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal.